ngajar sekolah minggu di Bonti Kids. Emang bisa? Bisa dong. Saya bisanya bermain musik. Kalau aku bisa desain. Semuanya pasti bisa. Karena siapapun punya talenta bisa menjadi guru sekolah minggu di Monty Kids. Kita akan mengadakan perekrutan guru sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 15 Juni 2025. Yang mau langsung daftar ya di meja pendaftaran. Atau bisa juga lewat barcode sekolah minggu. Pelayanan di sekolah minggu itu gak cuma cerita aja, bisa musik dan pujian, multimedia, aktivitas, desain, dan tarian. Ditunggu ya kehadiran teman-teman sekalian di pelayanan Bonti Kids. Ayo bergabunglah bersama kami di sekolah minggu Bonti Kids. Shalom jemaat yang terkasih, sebagai manusia biasa, pasti kita pernah merasa diri kita lebih tinggi dari sesama kita. Misal, dalam status sosial atau ekonomi. Namun, sadarkah kita, Tuhan Yesus mengasihi dan menganggap setiap umatnya berharga, bahkan orang yang paling kita anggap rendah sekalipun. Dalam Lukas 8, Yesus menyembuhkan orang yang telah lama dirasuki setan. Ia hidup di kuburan, tidak berpakaian, dan tidak dikendalikan. Namun Yesus tetap melihat nilai orang ini berharga. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, siapa yang kita anggap tidak berharga atau tidak penting dalam hidup kita? Bagaimana kita dapat melihat nilai dan martabat orang lain seperti Tuhan melihatnya? Dan apa yang dapat saya lakukan untuk melayani sesama dan menjadi saksi bagi kasih Tuhan? Bersama saya Gina, berikut warta lisan hari ini. Ibadah umum 1 dan 2 pukul 7.30 dan 10 pagi dapat diikuti secara onsite di gedung utama lantai dasar. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi di gedung timur lantai 1 dan 2 untuk kelas kecil dan kelas besar. Dan gedung barat lantai 2 untuk kelas batita dan balita. Untuk ibadah youth dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi di gedung barat lantai 2 untuk ibadah pemuda dan lantai 3 untuk ibadah remaja. Bagi jemaat yang ingin menyaksikan rekaman ibadah siaran tunda dapat jemaat akses melalui YouTube GKI Kebonjati pada pukul 16.30. Jemaat dan simpatisan, mari ikuti kegiatan Bina Jemaat. Bina Jemaat akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni pukul 7 malam, yang akan dilayani oleh Pendeta Ritson Manyonyo. Anda dapat mengikuti kegiatan ini melalui YouTube GKI Kebonjati, ataupun Zoom yang akan diinformasikan melalui WhatsApp grup Info GKI Kebonjati. Jemaat sekalian, mari hadiri kebaktian rumah tangga yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni pukul 6 sore, bertempat di rumah keluarga Tony Tan. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat. Digital Ministry GKI Kebonjati membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan yang rindu melayani Tuhan melalui pelayanan fotografi.
Mari bergabung bersama kami, melayani dengan kreativitas, menangkap setiap momen pelayanan menjadi kenangan yang berarti. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person yang tertera. Halo Sobat Bonti, ada kabar gembira buat kamu yang suka musik atau ingin belajar memainkan alat musik. Kelas musik Bonti kini dibuka untuk instrumen piano, violin, cello, dan electric bass. Kelas ini terbuka untuk jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati dengan usia 6 tahun ke atas. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah titipkan bagi kita. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran, dapat langsung menghubungi Marcel di nomor yang tertera di layar atau di warta jemaat. Yuk kembangkan bakat musikmu bersama keluarga besar Kebonjati. Majelis Jemaat dan Panitia Renovasi Ruang Sekolah Minggu GKI Kebonjati mengajak seluruh jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama mendoakan, mendukung, dan berpartisipasi dalam program renovasi ruang sekolah minggu. Kebutuhan anggaran renovasi ini mencapai 750 juta rupiah yang mencakup pekerjaan sipil dan juga interior. Partisipasi jemaat dapat dilakukan melalui pengambilan buku, komitmen pasport yang tersedia di counter panitia setiap hari Minggu atau dengan menghubungi Tata Usaha Gereja GKI Kebonjati 100 Bandung. Mari ambil bagian bersama kita wujudkan ruang belajar yang lebih nyaman dan inspiratif bagi generasi penerus. Hendaknya kita dapat belajar bahwa nilai kita dan orang lain terletak pada kasih dan karya Tuhan. Dan kiranya kita dapat belajar untuk mengasihi sesama kita sebagaimana Ia mengasihi semua umatnya. Demikian Warta Lisan minggu ini. Saya bersama tim multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi umat yang dikasihi Kristus. Selamat beribadah di GKI Kebonjati. Tema ibadah hari ini adalah siapa yang lebih berharga. Pendeta Agus Gunawan akan membantu kita memahami siapa yang lebih berharga. Tema ini mengajarkan kita untuk mengetahui bahwa semua orang dikasihi dan berharga. Dan terdorong untuk mengasihi dan memperlakukan semua orang sama berharganya seperti orang lain. Apakah pagi ini ada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja GKI Kebonjati? Sekiranya ada, kalau boleh kami pengen berkenalan Bapak Ibu. Boleh mengangkat tangannya atau berdiri juga silakan. Ada? Oke, kalau belum ada, kami percaya bahwa Bapak Ibu adalah jemaat yang setia dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu hari ini. Kebaktian pada kebaktian umum hari ini pukul 7.30 dan pukul 10 dengan tema siapa yang lebih berharga akan dilayani oleh Pendeta Agus Gunawan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Umat terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita sambut ibadah hari ini dengan mendudukkan hati dan pikiran di hadapan Allah pencipta alam semesta. Mazmur 22 ayat 26 yang berkata, karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Terpujilah Engkau ya Allah. Yang telah mengatakan
kasih setiamu sampai selama-lamanya. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Amin. Saudara, ibadah hari ini berlangsung dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Anak-anak sekolah minggu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami hari ini di kebaktian umum dan juga di kebaktian anak-anak. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, baik kami orang dewasa maupun anak-anak yang hari ini juga mau belajar dari guru-guru sekolah minggu mereka. Oleh sebab itu berkati mereka terus supaya mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beribadah. Bapak Ibu silakan duduk. Umat yang terkasih, selamat pagi. Pagi. Kata berharga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan mempunyai harga, bernilai, dan bermanfaat. Jika dikaitkan dengan barang, maka berharga ini boleh dan harus memenuhi kriteria bahwa memiliki nilai yang tinggi atau mahal. Misalnya perhiasan-perhiasan dari emas berlian, mobil-mobil sport, atau lukisan-lukisan dari pelukis yang terkenal, atau semua barang-barang yang bermerek. Jika dikaitkan dengan manusia, maka yang berharga adalah mungkin yang memiliki hubungan darah dengan kita atau kekerabatan dengan kita. Keberhargaan seseorang juga
dinilai berdasarkan pengaruh yang ada di dalam masyarakat, jabatannya di dalam masyarakat, prestasinya, hartanya, atau kekerabatan dengan kita. Setiap orang mempunyai ukuran masing-masing tentang siapa yang berharga di dalam kehidupannya. Saat kita memandang seseorang berharga, mungkin kita akan memberikan perlakuan yang istimewa kepada orang tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila kita ketemu orang yang tidak memungkinkan memperlakukan dengan semena-mena untuk orang yang menurut kita tidak berharga. Umat yang kasih, Tuhan memanggil hidup kita untuk dalam suasana kekeluargaan yang erat, di mana semua orang saling peduli, saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Pada dasarnya semua orang berharga di hadapan Tuhan dan semua sama. Tema ibadah kita pagi ini adalah siapa lebih berharga. Mengajak kita untuk meyakini kembali janji Tuhan, bahwa apapun keberadaan kita di mata Tuhan, kita sungguh berharga. Umat yang terkasih, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita? Apakah ada orang yang kita temui tanpa kita sadari, kita merendahkan mereka? Mungkin mereka yang pernah menyakiti dan melukai hati kita, yang pernah memfitnah kita, merugikan kita, atau bahkan yang pernah menghancurkan hidup kita. Apabila ada, mari kita dengan rendah hati menyadari kekeliruan dan kelemahan kita, dengan datang pada Tuhan, mohon ampun dan pemulihan hati kita dan pikiran kita, agar dapat memiliki pemikiran Kristus di dalam memandang sesama kita yang berharga di hadapannya. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan hati kami, agar kami tetap meyakini bahwa diri orang lain juga berharga seperti diri kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami dalam kasih setiamu dan jadikanlah kami pribadi yang seperti Tuhan kehendaki dalam memandang sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa
anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai. Damai Tuhan besertamu.
Sungguh kami ingin mendapatkan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti dan memahami bagian firman Tuhan yang akan kami baca hari ini. Dan kami juga mau merenungkan tentang siapa yang lebih berharga di dalam kehidupan kami. Kiranya terang Roh Kudus boleh memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan dalam pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Mari urapi hamba-Mu dalam keterbatasan, kiranya boleh menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan ini, dan ini boleh seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan berfirman, karena kami siap untuk mendengar. Kami mendasari doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-39. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah tapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku." Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi yang sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang baik ya. Saudara, hari ini tema kita adalah siapa yang lebih berharga. Nah, seperti biasa saudara, saya punya kotak hari ini ya. Ini bukan kotak makan saudara ya.
Saya mau tebak-tebakan saudara ya. Nah, ini mystery box saudara. Ada sesuatu yang saya bawa di kotak ini dan itu adalah paling berharga di dunia ini. Kira-kira apa isinya? Kira-kira apa dalam kotak ini saudara? Sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Ada yang mau coba jawab? Sesuatu yang paling berharga, kira-kira saya bawa apa nih? Ayo. Tenang, hari ini ada hadiah, ternyata ada yang sponsorin saya Bapak Ibu ya. Kemarin nggak bawa hadiah, saya bilang nggak ada sponsor, tiba-tiba ada yang sponsorin saudara tuh ya. 2 orang yang bisa menjawab kira-kira apa yang ada dalam kotak ini. Sesuatu yang paling berharga. Ada yang boleh angkat tangan? Mau coba? Tebak aja, tebak kira-kira apa? Ayo, ada yang mau coba? Kira-kira maju boleh maju. Wah, ayo. Maju Bu. Gak apa-apa, tebak lah ya. Sesuatu yang paling berharga ya. Sini Bu. Pokoknya salah jawab juga dapat hadiah Bu, tenang aja Mas saya. Enggak, deg-degan ya boleh Bu. Kira-kira apa yang paling berharga? Ya, menurut waktu ya. Kenapa Ibu mengatakan waktu itu paling berharga? Sekali berlalu. Cepat berlalunya, waduh. Berarti dalamnya adalah Jam tangan, kalau enggak ya stopwatch. stopwatch atau apa ya? Stopwatch tuh bukan jam Bu. Iya, bukan jam, maaf. Bukan waktu ya, tapi kira-kira waktu ya. Oke. Menurut saya. Menurut Ibu. Satu lagi siapa? Yang mau jawab? Ayo tenang Bu, tenang. Pokoknya Ibu dapat hadiah, salah juga. Satu lagi, mungkin ada 2 nih hadiahnya. Satu lagi, siapa yang mau jawab? Tadi waktu katanya ya. Kira-kira apa dalam ini? Ayo. Satu lagi? Ada? Ayo. Nggak usah malu-malu, coba aja. Tidak berlaku bagi yang ngasih hadiahnya ya. Nanti dia mau hadiah sendiri ya. Mana ada? Ayo boleh maju Bu, boleh Bu Ria, ayo maju. Jawabannya nggak boleh sama. Apa yang sesuatu yang paling berharga di dunia ini? Uang. Wes. Kenapa Ibu bilang itu yang paling berharga? Karena bisa untuk dipakai untuk belanja atau apa. Oh, uang yang paling berharga. Ini waktu ya. Yang benar yang mana? Uang apa waktu? Dua-duanya. Kan masih di dunia katanya. Kalau dua-duanya ada pasti Ya. Hah? Aduh, oke. Saya mah nggak apa-apa bilang tadi salah pun kasih hadiah dulu ya, hadiah dulu. Tapi jawabannya salah dua-duanya. Ya. Oke, tolong dibaca sama-sama ya. Apa yang paling berharga di dunia ini barengan ya? Saya. Jadi jawabannya saya, Saudara. Ya. Bukan waktu, bukan uang, tapi saya. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Boleh salaman dulu ya, baik. Ya, Saudara. Kok dia dua-duanya begini ya? Apa sesuatu yang paling berharga di dunia ini? Tadi begitu dibuka jawabannya adalah saya. Ini jarang bisa dijawab Saudara. Kenapa? Bisa jadi kita jarang melihat diri kita sebagai sesuatu yang berharga. Saya adalah yang paling berharga Saudara di dunia ini. Bukan uang, bukan emas, bukan waktu. Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk siapa? Untuk saya. Bukan saya pribadi, tapi saudara juga menyebut saya itu sebagai saudara pribadi. Saudara. Nah kalau ditanya, apa buktinya bahwa saya adalah berharga? Ini saudara. Ini yang membuktikan saudara berharga. Allah yang menciptakan kita, lalu kita yang melawan Allah, sudah jelas hukumannya apa? Dosa itu maut. Tapi hari ini saudara, kita menjalani perjalanan yang bukan menuju maut, tapi menuju kemuliaan, menuju keselamatan yang Allah berikan buat kita. Dan cara yang dipakai Allah itu adalah dia berinkarnasi. Kalau saudara baca Filipi 2 ayat 1-11, ia mengosongkan dirinya. Menjadi sama
dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia dia memilih menjadi hamba. Dan bukan hanya itu, dia menderita buat kita. Dan itu alasannya karena saya adalah yang paling berharga. Hati-hati saudara, dalam hidup seringkali saya itu kemudian diganti dengan uang. Saya itu diganti dengan waktu. Saya itu diganti dengan pekerjaan saya lebih berharga. Tapi saya ini yang paling berharga buat Tuhan. Saya itu bukan saya Agus, saudara, tapi saudara tunjuk diri saudara sendiri, saya ini yang paling berharga buat Tuhan. Sebab hari ini banyak orang yang tidak menghargai hidupnya, saudara. Banyak hari ini orang yang susah dikit suicide, bunuh diri, lompat. Padahal sebegitu Allah menghargai kita, Allah menyayangi kita, dan Allah mau kita hidup, bukan mati. Tapi banyak orang kemudian memilih untuk mati ketika penderitaan itu terjadi. Maka saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat betapa berharganya kita. Ini buktinya. Saya nggak punya bukti lain seberapa berharga saudara, tapi Allah menghargai, mengasihi, sayang dengan kita, saudara. Maka itu saudara, kata saya yang tadi kita baca dalam kotak ini, saya, ini melekat pada saya secara pribadi, tapi juga saya ini melekat pada saudara sebagai sesama. Maka saya ini nggak boleh dilihat sebagai ketika Yesus mengatakan saya ini berharga, lalu saya jadi sombong. Sebab kasih Tuhan bukan buat saya secara pribadi, tapi juga buat saya yang melekat pada saudara, pada sesama kita. Maka kalau mau dibilang saudara, saya ini spesial. I am special. Tapi karena ada orang lain juga yang spesial, maka you are special. Kalau saya spesial, kamu juga spesial. Sebab Allah menghargaimu dan menghargai saya. Ya. Maka itu ini menarik saudara. Ketika saya melihat diri saya berharga, maka saya akan menghargai diri saya sebagai yang berharga itu. Gak ada alasan untuk kita, aduh saya ini minder, saya ini gak bisa apa-apa. Enggak. Allah melihat saudara sebagai yang berharga. Dan Allah tahu karya keselamatan itu diwujudkan supaya saudara terus berperan, saudara terus berfungsi sebagaimana Allah mau ketika saudara diciptakan. Allah mau berkarya bersama dengan saudara. Allah melibatkan saudara. Maka karya penebusan itu dilakukan supaya kita mampu berkarya bersama dengan Allah. Jadi hari ini saudara, gak boleh ada orang yang mengatakan saya gak bisa apa-apa, saya minder. Dia mah lebih bagus, dia lebih berharga. Enggak, semua berharga. Keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Kepada semua bangsa. Maka itu saudara, kalau saya tidak bisa melihat, ini bahasanya sedikit rumit saudara. Kalau saya tidak bisa melihat saya yang lain dalam diri sesama, dalam diri Bapak Ibu yang juga berharga, maka disitulah saya membuat batasan. Saya membuat kotak-kotak dalam ruang perjumpaan saya dengan yang lain, dengan sesama. Dan itu kerap terjadi saudara. Orang Kristen bisa jadi begitu, bisa. Oh saya berharga, Tuhan memberkati saya. Maka orang lain bisa jadi, oh, itu orang berdosa, itu orang yang gak diberkati Tuhan, bisa terjadi saudara. Sesama itu siapa saudara? Sesama itu bukan hanya yang ada di ruang ibadah. Pak Dodi di depan, Pak Edi, itu sesama juga. Mereka juga berharga. Tapi kerap kali saudara, bisa jadi saudara membuat kotak batasan. Oh saya paling berharga. Itu si karyawan. Bahasanya jadi begitu saudara. Jadi kotak. Ya. Kemarin saya pernah cerita saudara di sini ya. Ada seorang pemuda mau pergi ke gereja. Satu kali ada korban tabrak lari kan di situ kan. Dia mau tolongin tuh saudara.
Tapi sebelum nolongin dia nanya dulu ya. Maaf Pak, Bapak mingguan apa Jumatan? Oh saya mingguan. Sambil susah saudara. Wah kebetulan saya juga mingguan. Tapi Pak maaf sekali lagi, mingguan itu kan ada Katolik, ada Protestan gitu ya. Bapak yang mana? Sambil susah dia jawab Protestan. Wah puji Tuhan saya juga Protestan Pak. Tapi kan Protestan ada banyak Pak. GKP, GKI, GKJ, GPIB, Bapak yang mana? GKI, dia jawab. Wah puji Tuhan saya juga GKI gitu kan. Tapi Pak kemarin pembinaan di gereja GKI itu ada 3. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Bapak yang mana? Jawa Barat. Wah kebetulan. Jawa Baratnya banyak juga Pak. Wah terus panjang saudara, keburu mati orangnya. Itu kotak-kotak terjadi saudara. Seringkali dalam perjumpaan kita, saya adalah anggota, situ bukan anggota. Maka doa Tuhan Yesus itu dalam Yohanes 17 ayat 21 itu kan doa yang sulit saudara. Supaya mereka menjadi satu. Sebab semuanya berharga di mata Tuhan. Gak ada yang gak berharga saudara. Maka itu hari ini kita belajar satu kisah yang cukup menarik saudara. Kisah Yesus di Gerasa. Ini bukan sekedar kisah mujizat penyembuhan atau pengusiran setan yang bisa dilihat cuma sekedar mujizat. Tapi ini pelajaran buat kita tentang betapa Yesus menghargai setiap orang dalam perjalanan pelayanannya. Yang pertama sudah kita bisa belajar apa? Bahwa kisah ini kita bisa melihat bagaimana Yesus memandang saya dan saya yang lain itu sebagai sesama itu sebagai sesuatu yang berharga. Kisah ini menariknya di sini saudara ya. Pertama saudara melihat Yesus setelah naik perahu sampai di Gerasa. Satu jalan yang Transjordan di situ ya saudara ya, Yordan. Dan disitulah sebenarnya Gerasa itu bukan daerah Yahudi saudara. Ini daerah non Yahudi, daerah orang lain, gitu ya. Tapi di situ Yesus datang, artinya dia menunjukkan keterbukaannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang lain, ya, kepada bangsa-bangsa non Yahudi di situ. Dan ketika di situ ada perjumpaan yang menarik, apa yang bisa dipelajari dari kisah Gerasa, saudara? Yang pertama, saudara, baca ayat 26 itu, orang itu dirasuki oleh setan-setan dan saya berhenti di kata sudah lama. Sudah lama dia mengalami situasi itu. Sudah lama ia dirasuki setan. Sudah lama dia terpuruk sampai dikatakan tidak pakai baju, saudara. Sudah lama hidup bersama-sama dengan orang-orang di Gerasa. Tapi apakah ada yang peduli dengan dia? Saya berharga, itu mah gak berharga, itu mau orang gila. Dalam hidup saudara bisa jadi begitu. Sudah lama dia membutuhkan cinta Tuhan. Dan itu keluarga kita sendiri. Tapi sudah lama saudara hanya menghargai diri saudara, tidak mau melihat orang itu sebagai orang yang juga berharga di mata Tuhan. Ini menarik saudara, sudah lama. Yesus baru saja datang, baru saja bertemu dengan orang itu. Padahal dia sudah lama dengan orang-orang Gerasa. Ya. Nah di situ dikatakan kata sudah lama menunjukkan pada kita ada ketidakpedulian saudara. Orang-orang di sana kepada sesamanya yang mengalami pergumulan. Kita jadi orang Kristen yang eksklusif. Bahkan pemahaman teologis kita bisa jadi salah saudara. Kita diberkati. Kita makmur. Kita berharga. Anak raja. Kalau itu anak setan saudara. Iya kan? Gak ada berkat di situ. Salah sendiri. Dan Yesus mau menunjukkan gak begitu caranya. Kita mesti merangkul saudara. Hati-hati saudara, orang Kristen bisa terjebak pada ketidakpedulian. Merasa dirinya paling berharga. Kata saya ini melekat pada saya tapi juga melekat pada orang lain yang juga berharga. Ya. Nah maka itu saudara, Yesus menunjukkan kepada kita pelajaran penting. Baginya satu orang pun berharga. Satu orang berharga. Perempuan Samaria yang lagi duduk nimba sumur siang hari.
Kenapa mesti siang hari? Karena dia malu. Selama ini dia punya suami 5. Dan yang satu yang sekarang pun belum tentu itu suaminya. Dia jadi bahan gunjlingan orang. Maka dia ngambil airnya siang hari bukan sore hari. Supaya kalau sore hari ketemu perempuan lain. Mungkin gak diomongin tapi matanya itu gitu kan. Pelakor. Ani-ani. Gayung ping lope. Semua istilah dimunculin saudara. Tapi bukankah kita jadi begitu saudara? Tapi Yesus menghampiri dia. Minta air. Dan menjanjikan air hidup itu saudara. Kita jadi kayak orang-orang yang lain. Yesus gak begitu. Yesus menunjukkan bahwa dia berharga. Ketika orang lain tidak melihat dia berharga. Ketika orang yang tidak melihat dia berharga itu juga merasa dirinya berharga. Padahal mungkin dia juga butuh kasih Tuhan itu. Ketika perempuan sundal akan dilempar batu saudara. Lalu Yesus menghampiri dia dan mengatakan, siapa yang belum pernah melakukan dosa, boleh lempar duluan. Semua buang batunya, tinggalin. Lalu dia tanya ke perempuan itu, gak jadi dihukumnya gitu kan. Gak jadi, mereka pulang semua. Dia mengasihi saudara. Maka itu ini penting saudara, bagi Yesus satu orang pun berharga. Thomas yang gak hadir pada waktu Yesus bangkit, menampakkan diri, dia mengatakan, aku gak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku. Dan saudara melihat sebelum pasal itu lewat, Yesus datang lagi pas Thomas ada. Bagi Yesus Thomas juga berharga. Satu aja berharga saudara. Dan ketika saudara bisa melihat seperti Yesus bahwa orang itu berharga, pemulihan akan terjadi saudara pada orang itu. Ya. Maka itu di sini dikatakan yang menarik lagi, lebih berharga dari kawanan babi yang dianggap berharga oleh penduduk Gerasa. Kalau baca itu kan kadang-kadang kita gini ya, Yesus tuh datang malah bukan bawa cuan ya, tapi merugikan gitu kan. Babi itu, tapi buat Yesus itu gak penting, yang penting itu orang, kita, saya. Nah maka itu saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah di Gerasa ini saudara ya. Yang pertama, Yesus memulihkan orang tersebut. Itu artinya apa saudara? Yang pertama, Yesus mengasihi, memandang orang tersebut sebagai berharga. Mari kita terapkan dalam hidup kita saudara. Saudara bisa enggak mengasihi dan memandang orang lain berharga? Siapapun itu. PR pertama dalam keluarga kita. Satu kali anak konseling saya saudara tahun 99 2000 sekitar 2000-an datang menangis dan mengatakan saya tidak berharga. Kenapa? Saya nggak naik 3 kali Pak, SD 2 kali, SMP sekali. Kokonya pinter, cicinya pinter. Papahnya kalau marah kasar bahasanya. Di mobil ribut, bisa kakak sama cicinya jahil, dia jerit-jerit. Dia ingat banget kelas 3 SD, mobilnya berhenti. Papanya turun, buka pintu mobilnya, tarik kepalanya, turunin di jalan. Ditakut-takuti, ditinggal maju sedikit. Dia nangis dan itu traumatik gitu. Ya. Maka dia benci dengan papahnya. Tapi dia juga merasa tidak berharga. Padahal hasil psikotesnya di atas 100 lebih, sudah hampir superior. Tapi nilainya merahnya 7, 8, saudara. Dan dia mengatakan saya tidak berharga Pak. Tapi saya kan, ini hasil psikotesnya kan artinya kamu punya potensi besar. Dan dia mengatakan potensi saya apa? Butuh waktu panjang saudara, hampir 1 tahun menemani supaya dia mau melihat dirinya berharga. Dan puji Tuhan saudara, akhirnya dia terpulihkan. Ketika kuliah dia bertemu juga dengan pasangan hidup, calon waktu itu pacarnya yang berkali-kali ngajak dia ikut persekutuan mahasiswa. Dan di situ dia berpulih kalau dia merasa diri berharga. Dan cerita yang mengejutkan ketika 2014-2013 ketemu saya, dia mengatakan satu kali dia ditelepon, dia pulang. Di situ kokonya yang pinter itu habis semuanya karena judi.
dan mau menghilang karena dikejar-kejar utang. Cicinya juga married by accident dan pasangannya secara suaminya tidak siap. Lalu mereka berembuk untuk udunan bertiga supaya papahnya ini yang kena stroke ini ditaruh aja di daerah Puncak atau Bogor, saya lupa, tempat di mana orang-orang stroke di sana ditaruh, saudara. Dan yang luar biasa dia cerita, dalam hati secara manusia saya maunya mengatakan gini, kayak sinetron Indosiar, saudara ya. Rasakan papi gitu kan. Pengennya begitu katanya Pak. Tapi usapan dari istrinya, waktu itu udah jadi istrinya, dan bisik, bawa aja papi. Dia mengatakan kalau kalian gak mau ngurus papi, saya yang akan ngurus papi. Dibawa, saudara. Sepanjang jalan papanya mengatakan maaf, maaf, maaf. Dan dia mengatakan sudah papi, sudah dimaafkan. Saudara, pemulihan itu terjadi kenapa? Karena Yesus yang hadir dalam diri orang itu. Dan dia melihat bahwa dirinya berharga, dia dipulihkan. Maka saya juga mau memulihkan papi saya. Maka saudara, bisakah mengasihi, memandang sesama orang terdekat kita sebagai berharga? Membalut lukanya, memberikan pengampunan, memang gak gampang. Tapi itu yang Yesus lakukan, bukan? Dia membalut terus saudara, dia membalut terus mengasihi saudara, dia terus mengampuni saudara. Karya itu terus untuk saudara berkali-kali. Yang kedua, saudara, kalau orang bisa terpulihkan, maka pemulihan itu membuat orang menyadari bahwa dirinya berharga. Jadi keberhargaan saya ini mesti mengajak orang lain yang mungkin hari ini tidak merasa berharga, sampai pada titik saya berharga. Tuhan mengasihi saya. Dan kalau itu terjadi, pemulihan terjadi, saudara. Kalau dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berusaha dengan kekuatan dia sendiri, gak bisa. Setannya itu 1000, saudara. Legion. Hanya bisa diusir kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Maka pemulihan ini bisa menyadari bahwa orang-orang itu dia berharga. Dan yang menarik, kesadaran kalau dia udah pulih, dia udah sadar akan keberhargaan dirinya, dia sembuh dari luka-lukanya yang banyak itu, saudara. Pasti dia akan terdorong. Saya mau ikut Tuhan. Karena saya berharga. Tuhan melihat saya berharga, saya mau sekarang ikut Tuhan. Kesadaran itu ditunjukkan dengan apa, saudara? Ketika dia mau ikut Tuhan, Tuhan bilang apa tadi? Jangan. Pulang ke rumah, ceritakan apa yang Allah lakukan. Maka bukan berarti Yesus gak mau diikutin. Dia tahu dia mencintai Yesus karena pemulihan itu terjadi. Tapi Yesus mau dia juga berkarya. Yesus bahkan memberikan tanggung jawab kepada orang yang tadinya tidak berharga itu, saudara, untuk menceritakan kasih dan cinta Tuhan kepada setiap orang. Maka di situ dikatakan kesadaran itu ditunjukkan dengan kesediaan mewartakan kasih dan cinta Tuhan kepada yang lain. Dan saya yakin, saudara, dia akan semangat berapi-api. Kenapa? Dia tahu legion itu mengguncang hidupnya, sekarang dia jadi waras. Itu kalau bukan Tuhan. Dan itu mau dia ceritakan itu. Yang poin 4 ini, saudara, ada gak sih dalam diri saudara keinginan itu? Ada gak kesadaran saudara karena saudara lihat yang pertama Yesus mengasihi, memandang saudara berharga. Saudara tahu saudara dipulihkan saat ini. Dan saudara menjadi berharga, lalu saudara udah ikut Tuhan di sini. Dan berkali-kali Tuhan membuat saudara merasakan berkat Tuhan dan berharganya saya dalam hidup ini. Nah, itu muncul gak yang keempat itu? Saudara menceritakan Tuhan itu dengan semangat. Dan ketika saudara berjumpa dengan orang yang membutuhkan Tuhan, saya tahu jawabannya. Anda harus terkoneksi lagi dengan Tuhan. Tanpa Tuhan gak bisa. Tanpa Tuhan gak ada pemulihan. Ayo ikut Tuhan. Ayo ke Kebun Jati. Ayo ikut persekutuan, ikut bina jemaat, ikut.
supaya kamu mengalami terus perjumpaan dengan Tuhan. Tampaknya ini yang kurang hadir, saudara, yang keempat ini. Kalau nggak hadir berarti saya baru melihat sayanya yang berharga. Belum melihat saya dalam diri orang lain yang juga berharga dan sedang bergumul. Ya. Yang kelima, saudara, kenapa dia semangat? Karena ia mau semua orang merasakan yang sama. Saya terpulihkan. Kebayang, saudara, itu setan tuh, legion itu kan kayak pasukan Romawi yang besar dibagi berapa kelompok, sekitar 6.000-an gitu ya. Orang itu kan terpuruk luar biasa dan itu terlepas semuanya dan dia mau. Semua orang juga mengalami kelepasan itu. Dan dia tahu caranya. Mereka harus berjumpa dengan Tuhan itu. Maka sebagai gereja, saudara, kita diundang untuk ini, saudara. Yang kelima terutama, supaya semua orang punya rasa yang sama, berharga. Saya berharga. Ini kisah cukup menarik menurut saya, saudara. Ini bukan kisah tentang pengusiran setan dengan kuasa yang biasa, tapi ini bicara soal bagaimana pemulihan saya dan saudara sebagai yang berharga itu, dan Tuhan mau kita mengalami perjumpaan dengan orang lain yang juga harus merasakan mereka berharga di mata Tuhan. Hari ini kalau pulang kemanapun, ketemu siapapun, entah itu bawahan kita, karyawan kita, gak ada bawahan, yang ada kita sama, kita berharga. Perlakukan mereka seperti Tuhan memperlakukan mereka, saudara. Pertanyaan yang mesti kita refleksikan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan komunitas saya? Sudahkah saya melihat betapa berharganya saya? Kalau belum sampai menceritakan, belum ketemu, saudara. Ujungnya mesti menceritakan. Yang berikutnya, boleh dibantu next? Oh, belum. Bukan ini, masih ada slide. Slide yang berikutnya masih ada. Yang pertama, saudara, melihat yang kedua, sudahkah kita menyadari bahwa ada saya yang sama-sama berharga hadir untuk saling melengkapi. Suami, istri, anak, menantu, cucu, tetangga, komunitas gereja, komunitas pekerjaan saudara, saya ketemu saya juga yang berharga. Mari saling menghargai di situ, mewartakan kasih Tuhan. Menutup renungan hari ini, saudara, saya ada satu film tentang Father Loves Letters, surat cinta dari Tuhan. Itu bagian dari ayat-ayat yang dirangkai oleh seseorang yang mau mengatakan ini surat cinta dari Bapa di surga buat saudara. Ya, betapa dia mengasihi saudara. Kita akan sama-sama menutup dengan menyaksikan surat cinta dari Bapa. The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered. For you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake.
for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Baru saja kita lihat bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus sendiri yang membuat dosa kita dihapus ya. Kasih Tuhan yang menebus dosa kita semua, dan kita mau menyanyikan satu buah lagu. Saya yakin Bapak Ibu semua, saudara-saudara sudah tahu lagu ini. Kita akan nyanyikan bersama ya, Bahasa Kasih. Pasti memaafkan.
Kami undang umat untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu, tanggal 6 Juli, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu. Mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama kita?
Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Juli mendatang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kami dari Komisi Anak ingin menyampaikan program kerja terkait renovasi ruang sekolah minggu di GKI Kebonjati. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah mengubah cara anak-anak belajar dan berinteraksi. Oleh karena itu, gereja perlu beradaptasi dengan menyediakan metode pengajaran serta fasilitas yang lebih relevan, aman, dan menarik bagi anak-anak masa kini. Melalui renovasi ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang membangun dan mendukung pertumbuhan iman anak secara menyeluruh. Tujuan kami adalah menolong mereka bertumbuh dalam Kristus dan memiliki dasar iman yang kuat untuk menghadapi masa depan sebagai generasi penerus kerajaan Allah. Mohon dukungan, doa, dan dari Bapak Ibu agar pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi anak-anak dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kami akan mengenalkan pelayanan kepada anak-anak yang kita sebut Kids Ministry. Mengangkat tema reformasi pelayanan anak sekolah minggu adalah Grow, Grace, Reveal, Overflowing, and Wonder. Adapun kegiatan yang akan kami lakukan adalah yang pertama, Worship Sunday, merupakan ibadah gabungan antara kelas batita, balita, kecil, besar, dan ture yang akan diadakan di aula tengah ruang baru setelah renovasi. Ibadah gabungan ini diharapkan dapat mendorong anak-anak untuk dapat mengembangkan pemahaman dan praktik iman serta berinteraksi dengan sesama dalam lingkungan gereja. Kedua, pelayan anak. Dalam Worship Sunday, anak-anak akan diajak untuk berperan aktif menjadi pelayanan ibadah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengajak anak untuk bisa belajar dan melayani sejak dini. Pelayanan yang akan ditawarkan dan dilatih kepada anak ialah liturgos, prokantor, asher, kolektan, dan pemusik. Ketiga, konseling anak. Melihat perkembangan zaman semakin cepat membuat kita sadar bahwa belum tentu setiap anak bisa mengejar perubahan yang ada. Oleh karena itu, dengan layanan konseling ini, anak dan orang tua yang membutuhkan pendampingan akan dibantu oleh psikolog yang juga merupakan anggota jemaat kita. Untuk menunjang kegiatan tersebut, kami membutuhkan konsep ruangan yang dapat menciptakan lingkungan gereja yang ramah anak, aman, nyaman, dan kondusif bagi anak-anak. Selain itu, kami juga membutuhkan banyak sumber daya pelayanan yang akan terlibat di dalamnya. Pada kesempatan ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang mempunyai kerinduan ambil bagian dalam pelayanan anak sekolah minggu, mari bergabung bersama kami dengan cara mengisi barcode yang akan kami bagikan setelah ibadah selesai. Diingatkan kembali, bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil buku komitmen paspor, dimohon untuk melanjutkan komitmen tersebut dengan memberikan dukungan dana setiap bulannya di meja counter yang sudah disediakan. Mari kita wujudkan mimpi bersama reformasi pelayanan sekolah minggu GKI Kebonjati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, mampukan kami melihat saya yang berharga ini dan juga saya dalam diri sesama yang juga berharga. Kami bersyukur karena Engkau mencintai kami, mengasihi kami, dan membuat kami merasakan
bahwa kami berharga di mata Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi sama kami, bukan menyombongkan diri kami karena keberhargaan kami. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini. Hari ini kami bersama-sama berdoa Tuhan, bagi komunitas GKI Kebonjati. Tuhan berkati kami, ketika kami boleh menjadi satu tubuh Kristus, satu persekutuan di tempat ini. Kiranya kami boleh terus memancarkan cinta kasih Tuhan kepada setiap perjumpaan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Baik di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, dan dimanapun Tuhan memperjumpakan kami. Supaya kami boleh menjadi orang yang menceritakan kasih dan cinta Tuhan itu bagi sesama. Hari secara khusus kami berdoa Tuhan bagi jemaat yang mungkin mengalami sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Mary yang baru saja selesai operasi tulang. Dan kiranya semuanya boleh berangsur-angsur membaik. Pemulihan dari Tuhan kiranya boleh terjadi. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin mengalami pergumulan di dalam hidup. Mampukan kami boleh memperhatikan dan juga menolong dengan setiap hal yang bisa kami lakukan ketika Tuhan memperjumpakan dengan jemaat atau sesama kami yang mengalami pergumulan. Kami mau menyerahkan juga Tuhan segala permasalahan yang dialami oleh setiap keluarga di tempat ini. Kiranya kasih dan rahmat cinta Tuhan hadir menerangi supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kami semua boleh merasakan cinta kasih Tuhan hadir melalui kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi situasi bangsa dan negara. Ketika perang masih terjadi, itu artinya kami tidak bisa melihat saya yang berharga dalam diri sesama kami. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan menolong supaya setiap orang diingatkan tentang bagaimana mereka mesti menghargai satu dengan yang lain. Sehingga kedamaian, damai sejahtera di dunia ini boleh terjadi. Biarlah kami juga di tempat yang kecil ini mengupayakannya kepada sesama kami dalam berbagai perjumpaan yang kami lalui. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia secara khusus Tuhan. Tuhan berkati pemimpin bangsa dan negara kami supaya mereka juga boleh memikirkan hal baik. Dan juga hal yang membawa kami kepada keadilan, kesejahteraan. Berkati mereka dengan hikmat Tuhan. Supaya mereka boleh memutuskan hal-hal baik itu dan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Dan biarlah hari ini kami boleh dimampukan untuk menjadi alat pemulih bagi sesama kami yang juga berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan mingguan melalui kantong kolekte yang akan diedarkan. Firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Bagi Bapak Ibu, persembahan dapat diberikan melalui transfer maupun melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Persembahan bawalah di
Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami berharga di mata-Mu. Pada saat ini kami membawa persembahan yang sebenarnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah memberikan persembahan dengan sukarela dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So kita akan mengakhiri ibadah kita
Nanti selesai saudara diminta keluarnya lewat pintu ini saudara. Karena ada berkat yang hadir dan kita akan nikmati bersama. Sederhana tapi yang penting kebersamaannya. Ya. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah terus di dalam pengharapan. Amin.
banyaklah Engkau ku puji untuk karyamu yang besar. Kasih setia tiada tara menyertai